Oke, untuk market review atau market news saya tambahkan ya. Yang pertama selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika ya atau greenback. Dolar Amerika kemarin pada awal pekan itu sempat mengalami penguatan ya. Karena apa? Yang pertama adanya ekspektasi beberapa bank sentral negara seperti Inggris, Eropa dan yang lainnya ini akan lebih cepat memangkas tingkat suku bunga dibandingkan dengan Amerika. Ini yang mendukung penguatan dolar Amerika ya, seperti itu. Ini juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya ya. Kemarin menguat, saat ini kembali melemah dia. Atau DXY indeks dolarnya kemarin berada di level 104.40. Pagi ini merosot dia ke level 104.20. Merosot sekitar 0,20 poin untuk pergerakan dolar Amerika ya. Pelemahan dolar kenapa? Yang pertama adanya aksi profit taking karena nanti malam akan banyak sekali rilis data, plus fokus utama para pelaku pasar adalah di pekan ini rilis data Core PCE Price Index. Ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat inflasi Amerika ya. Jadi fokus di pekan ini adalah yang tadi saya katakan, salah satu indikator untuk inflasi Amerika ya. Oke. Selain itu juga kita tahu nanti malam akan ada sekitar 5 rilis data Amerika. Yang pertama ada Durable Goods Order atau dan Core Durable Goods Order. Ini merupakan data pembelian bahan mesin-mesin seperti mesin pabrik ya. Ini yang tahan lama. Ini diprediksi berumur sekitar lebih dari 10 tahun ya. Logikanya apabila Amerika membeli mesin-mesin baru berarti tingkat produksinya meningkat. Jika produksi meningkat maka ekonomi Amerika akan grow. Kalau grow berarti currency-nya adalah strong atau menguat. Korelasinya ke sana, ya. Oke. Selain itu juga ada juga rilis data Richmond Manufacturing Index. Richmond merupakan salah satu daerah di Amerika, merupakan sektor produksi di sana, ya. Dan dari seluruh data itu diprediksi positif untuk dolar Amerika. Jadi potensi penguatan dolar masih akan berlanjut di perdagangan market hari ini ya. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market yang pertama terhadap gold atau emas ya. Emas kita tahu tadi sudah disounding oleh teman kalian masih berada di range ya. Tadi teman kalian juga memberikan clue strong supportnya. Kita tahu all time high-nya sebelum 2222 itu berada di level 2149 ya. Jadi itu merupakan strong supportnya. Jadi apabila untuk perubahan tren itu harus dijebol dulu, ya. Namun untuk pergerakan hari ini kita tahu berkiblat dari pergerakan yang kemarin. Kemarin tertinggi berada di level 2181. Trennya berada di level 2163, ya. Nah untuk hari ini pergerakan gold masih cenderung berada di range yang seperti kemarin, ya. Berarti dia akan mencoba menjebol level 81 dan berusaha menjebol level 63. Dari sisi teknikal, pergerakan gold masih akan strong bullish. Range untuk entry posisi berada di range 65 sampai dengan 63. Boleh entry posisi buy di sana. Targetnya kemana? 81. Jika 81 berhasil di break, dia akan mencoba level tertinggi 2 pekan lalu, 2184. Ya. Jika level 2184 dijebol, akan ada level 2195. Ya. Karena itu merupakan all time high juga. Ya, yang tadi 2150 itu strong supportnya, strong resistance yang berada di level 2195. Jika level 2195 berhasil dijebol, all time high-nya akan kembali disentuh. Ya, ini untuk pergerakan gold. Dari sisi teknikal dan dari sisi fundamental, ya. Oke. Sekarang kita coba beralih ke minyak, ya. Pergerakan minyak ini mencoba bangkit dia, naik dia. Karena apa? Yang kita tahu, ketegangan di Rusia dan Ukraina, ya. Ditambah lagi dengan ketegangan yang ada di Middle East antara Hamas dan Israel. Tapi kabar terbaru bahwa Dewan Keamanan PBB sudah mulai menyetujui gencatan senjata di Israel dan Palestina. Ya, itu positifnya. Tapi yang ada di Laut Merah ini masih memanas. Ya, ini menjadi salah satu pemicu kenapa harga minyak berpotensi akan melanjutkan kenaikannya seperti itu ya. Sasarannya kami coba level 83 sampai dengan di level 85 untuk pergerakan harga minyak seperti itu ya. Oke.
Sekarang kita coba beralih ke forex major rate ya. Euro, pound sterling, Aussie serta yen ya. Untuk euro dan pound sterling ini masih mengalami pelemahan. Karena apa? Ekspektasi bahwa kedua bank sentral ini akan lebih cepat memangkas tingkat suku bunganya dibandingkan dengan bank sentral lainnya menurut ekspektasi. Karena apa? Ketua bank sentral dari dua negara ini memprediksi bahwa tingkat inflasi Eropa dan tingkat inflasi Inggris sudah mulai menurun menuju level normalnya. Rata-rata bank sentral mematok level normal berada di 2% seperti itu ya. Oke. Lalu untuk Aussie. Aussie sempat kemarin di awal pekan menguat dia, tapi untuk di hari ini mencoba kembali melemah karena apa? Yang pertama aksi profit taking, ditambah lagi esok akan ada rilis data inflasi Australia. Jadi ekspektasi bahwa inflasi Australia esok hari akan kembali meningkat dari 3,4% meningkat menjadi 3,5% esok hari. Jadi antisipasi. Jadi aksi profit taking ini untuk pergerakan Aussie hanya terbatas. Ya, secara teknikal potensi Aussie masih akan coba menguat. Ya, yen. Tadi sudah diinformasikan oleh teman kalian pergerakan yen. Yen memang cukup menarik. Kalau kalian perhatikan, yen masih berada di range 151, ya, 151.800 sampai dengan terendahnya kemarin 151.027. Jadi pergerakan yen masih berada di range itu aja, ya. Secara teknikal, potensi yen sebenarnya ya ini sudah overbought karena sudah menyentuh level tertingginya sepanjang sejarah, kurang lebih sekitar 27 tahun, ya. Kalau secara teknikal masih berpotensi akan coba menguat yen. Namun kebijakan berarti sisi fundamental ya. Kebijakan dari Bank Sentral Jepang belum memberikan clue, sinyal yang sedikit agresif dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya. Ini yang menahan penguatan dari yen. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ke indeks saham. Indeks saham Amerika, ketiganya kemarin ditutupnya negatif. Padahal di awal pekan sudah positif ya. Wajar, kenapa? Aksi profit taking. Akan rilis data nanti malam ya. Dow Jones Industrial Average tutup minus 0,41%, S&P juga minus 0,31%, dan Nasdaq minus juga 0,27%. Ya, apa? Karena apa yang tadi saya katakan? Aksi profit taking menjelang rilis data nanti malam plus laporan earning beberapa perusahaan besar seperti Google, ya, lalu Netflix dan juga ada Microsoft untuk di pekan ini. Ya, oke. Lalu ke Nikkei dan Hang Seng. Posisi Nikkei secara teknikal masih akan coba melanjutkan kenaikannya. Ya, Nikkei sudah berhasil menyentuh level 40.800. Diprediksi ya akan menyentuh level paling jauh 45.000 untuk pergerakan Nikkei. Karena apa? Sikap dari Bank Sentral Jepang yang tadi saya katakan belum agresif. Ya, oke. Lalu ke Hang Seng. Hang Seng bergerak turun dia. Karena apa? Ada perang dingin antara pemerintahan Cina dengan Amerika. Karena apa? Pemerintahan Cina sudah mulai membatasi pemakaian chips ya yang masuk ke PC dan ke laptop ya. PC-nya dari Intel dan AMD. Itu yang dibatasi oleh pemerintahan Cina. Ya, seperti itu. Ini yang menyebabkan kenapa Hang Seng merosot dia karena ketegangan yang tadi saya katakan antara Amerika dengan Cina seperti itu. Ya. Oke. Itu untuk market review baik secara teknikal dan secara fundamental plus peluang yang bisa kalian informasikan ke calon nasabah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.